Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bercerita tentang Romawi dan Konstantinopel. Awal bangsa Romawi berkembang pada tahun 753 sampai 509 sebelum Masehi, awal berkembangnya di kota Roma sekarang. Pada tahun 509, 27 sebelum Masehi, bangsa Romawi menguasai Spanyol, Italia, Balkan, Turki, Yunani, Suriah, Tunisia, dan Libya. Dan di tahun yang sama, bangsa Romawi di puncak kejayaan di mana sudah menguasai Irak, Judea, Yerusalem, Kaukasus, Mesir, Arabia, Algeria, dan Maroko. Karena pemerintahan sudah semakin meluas, bangsa Romawi membagi pemerintahan menjadi dua. Yang pertama, pemerintahan yang berpusat di Roma. Yang kedua, pemerintahan yang berpusat di Konstantinopel. Pembagian itu terjadi pada tahun 285 Masehi. Sejatinya, bangsa Romawi hanya satu. Bahasa Romawi Timur, Romawi Barat, atau Bizantium itu hanya bahasa dari ahli sejarah. Dan sejatinya mereka hanya satu, yaitu bangsa Romawi, walaupun terpisah pemerintahan. Pada tahun 476, Romawi Barat diserang oleh suku Germanik. Pada akhirnya, Romawi Barat runtuh. Di Romawi Timur berada di Konstantinopel, rajanya Konstantinius Agung, memeluk agama Nasrani. Karena terjadi perbedaan agama antara Romawi Barat dan Timur, akhirnya Nasrani Timur atau Romawi Timur berkembang sebagai Nasrani Ortodok. Dan pemahaman inilah yang berkembang di Rusia. Kenapa sampai berkembang di Rusia? Ya, karena setelah pengusiran Turki Utsmani terhadap Nasrani Ortodok di Konstantinopel. Ya, saya menyebutnya yaitu penjajahan oleh Turki Utsmani. Setelah ada perbedaan agama, hubungan kedua Romawi semakin renggang, apalagi sejak Sultan Al-Fatih berhasil menjajah kota Konstantinopel. Maaf, di sini saya memakai kata penjajahan oleh Turki Utsmani, karena saya kurang setuju kalau itu disebut sebuah penaklukan. Berlanjut penyerangan ke kota Konstantinopel, sejarah yang berkembang sampai saat ini adalah sebuah penaklukan yang dinubuahkan. Tetapi menurut data yang dikumpulkan tidak cocok kalau itu adalah sebuah penaklukan. Data yang pertama dilihat dari hadis yang berbunyi, perang besar penaklukan Konstantinopel, kemunculan Dajjal akan terjadi dalam rentang 7 bulan. Di dalam hadis tersebut jelas ketika terjadi penaklukan itu, Malhamah belum terjadi. Kalau ia pun sudah terjadi, kenapa Dajjal tidak menampakkan jasadnya? Yang kedua, untuk menaklukkan Konstantinopel, Rum dan Muslim harus beraliansi. Karena yang akan memberikan Konstantinopel adalah pasukan terbaik yaitu Muslim. Yang kita lihat dari Turki Utsmani, tidak ada satupun Perdana Menteri atau pemimpinnya Al-Fatih beraliansi dengan Rum. Seperti yang tertera di Al-Maidah 82, bahwa Rumlah yang akan berkasih sayang dengan Muslim. Dan hadis tentang Muslim akan beraliansi dengan Rum sudah banyak di internet dan itu sangat populer. Data yang ketiga, surat Ar-Rum jelas menceritakan bangsa Rum pada ayat 1-6, di mana intisarinya bahwa bangsa Rum akan menang 2 kali. Yang pertama di zaman Rasulullah ketika bangsa Romawi mengalahkan Persia, dan itu sudah terjadi. Yang kedua yang akan terjadi sebentar lagi, dan kami meyakini penaklukan Konstantinopel akan terjadi setelah perang nuklir. Terakhir, tidak mungkin pemerintah monarki melakukan sunnah atau penaklukan ini karena Rasulullah merujuk pemerintahan yang musyawarah. Pada intinya Rasulullah tidak menyukai monarki karena Rasulullah memakai pemerintahan yang musyawarah. Allahu a'lam.